investasi saham itu harus ratusan juta, miliaran rupiah. Enggak. Bapak Ibu bisa lihat saham Bank BRI Syariah harganya per lembarnya 308 atau sekitar, karena minimal belinya 1 lot Bapak Ibu ya, 1 lot itu 100 lembar, maka dikali 100 hanya perlu dana Rp30.600 untuk teman-teman investor. Ini ya, saya jadi ini cover aja sih, cover dari materi saya. Selagi menunggu teman-teman sekalian untuk login ya, untuk login dan mungkin mendownload aplikasinya, saya akan memberikan sedikit materi bagaimana caranya top up RDN. Tadi saya, Bu Siska udah menyinggung sebentar tadi, tapi saya akan menjelaskan ulang sedikit lebih detail dari Bu Siska tadi. Nah, kita mulai, udah punya akun, cara memulai investasinya gimana ya? Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya mau memulai berinvestasi, tentu saja kita membutuhkan dana. Nah, dana ini bisa kita masukkan ke dalam rekening Indo Premier kita dengan cara transfer. Simpelnya kayak gitu. Nah, ini 3 pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman nasabah, investor atau KSPM Jiswinsa adalah gimana caranya top up. Kebanyakan mereka malah lebih memilih menitipkan ke pengurus, pengelola dari investasi dibandingkan dengan ketiga cara ini yang jelas-jelas cukup mudah. Jadi untuk mentransfer ke rekening dana nasabah itu bisa menggunakan ATM. Nah, cara transfernya gimana? Simple, kayak biasanya saja, ya kan, transfer ke bank RDN. Kalau misalnya bank RDN-nya Permata, ya transfer ke Permata. Kalau BCA, ya ke BCA, ya kan. Nah, kalau sama beda bank, ya kasih kode kode banknya ya. Kalau misal 3 digit kode banknya itu kayak biasanya Bapak Ibu. Jadi simple gitu aja. Nah, untuk di Indo Premier sendiri itu ada 4 bank RDN-nya ya. Ada BCA, untuk akun syariah BCA Syariah, Bank Mandiri, dan Permata Bank. Nah, jadi kalau nanti misalnya transfer, ya kalau misalnya punyanya Permata ya, kebanyakan mungkin Permata ya, karena pakai buka akunnya pakai aplikasi. Kalau misalnya Permata Bank, nanti kalau ditransfer ya masukkan kode 3 digit Permata Bank di sebelum RDN. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan juga, ini saya bisa ngeliat RDN di mana sih? Terus RDN itu apa kayak gitu. Jadi RDN itu Bapak Ibu itu cuma kayak nomor rekening, dan itu bisa didapatkan di mana? Nanti bakal di email di email yang dimasukkan pada saat pembukaan rekening. Secara otomatis akan masuk ke email. Nah, kalau nggak ada di email, kemungkinan ada di spam. Nah, kalau nggak ada di spam, nanti setelah saya membuka men-share share screen iPod saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya melihat FDN kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa menemukan di email, meskipun sampai melihat spam, itu masih belum ditemukan, akan saya jelaskan menggunakan aplikasi iPod yang terbaru. Bukan yang iPod Go, bukan yang iPodku, bukan iPod Ultima, tapi pakai iPod yang terbaru yang tulisannya hanya iPod. Nah, itu bisa di-download di Google Play dan App Store Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum download, silahkan di-download dulu aplikasi iPod yang terbarunya. Nah, kenapa saya memberikan M-Banking di sini ya, M-Banking. Jadi Bapak Ibu, banyak pertanyaan dari nasabah-nasabah kami, M-Banking bisa nggak sih? Jawaban singkat saya bisa. Intinya ini sama aja sih kayak transfer antar bank pada umumnya. Ya kan, kalau RDN-nya BCA, rekening pribadi juga BCA ya, sama kayak transfer antar BCA. Jadi sama aja. Bisa pakai M-Banking. Dan yang terakhir mungkin yang jarang dipakai tapi banyak orang yang nggak tahu juga adalah kita bisa langsung setor ke banknya Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya RDN-nya Bank Permata, Bapak Ibu sekalian silahkan datang ke kantor cabang Bank Permata ya. Nanti di Bank Permata silahkan ambil slipnya aja, masukkan RDN-nya, isilah slipnya itu kayak biasanya kita setor tunai di bank. Setelah di store nanti silakan tunggu beberapa menit ya, beberapa jam, itu dana sudah akan masuk ke rekening Indo Premiernya teman-teman investor sekalian. Jadi cukup simpel untuk top up atau menambahkan dana investasi ke rekening efek. Oh iya Zal, kalau misalnya ini
sistemnya terbuka aja, tidak seperti SPMS tadi yang apa namanya? Kalau SPMS tadi kan apa ya, proses lah, kayak workshop, kayak seminar gitu ya. Kalau ini, kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan di kolom chat atau di langsung dinyalakan audionya, silahkan boleh. Nah, untuk yang chat, Zal, aku minta tolong nanti dikasih tahu ya, soalnya kalau share screen kadang itu nggak bisa kelihatan chatnya. Langsung aja dipotong, nggak apa-apa. Oke? Sampai yang store bank ya. Jadi bisa, kalau store bank silahkan datang ke kantornya. Tapi mungkin untuk kondisi yang pada seperti saat ini ya, mungkin yang paling mungkin adalah menggunakan M-Banking. Oke, selanjutnya tadi saya sudah jelaskan ada 4 ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin mengganti ke akun syariah atau ingin mengubah menjadi misalnya Bank Mandiri ya kan, atau mungkin jadi BCA, itu bisa. Itu silahkan menghubungi Indo Premier Sekuritas atau teman-teman di Galeri Investasi. Nanti teman-teman akan membantu memberikan form untuk perubahan rekening dana nasabahnya. Khusus untuk syariah, kalau misalnya mau merubah jadi akun syariah, dipersiapkan 2 materai. Untuk yang Permata ya, mungkin dari BCA mau ke Permata atau dari Mandiri, mau ke Mandiri atau mau ke BCA, itu hanya perlu menyiapkan 1 buah materai. Jadi kayak gitu, Bapak Ibu, ini untuk RDN yang disediakan dan ada di Indo Premier Sekuritas. Oke, mungkin kalau udah login ya, sudah download dan sudah login, langkah selanjutnya saya akan share screen iPod, aplikasi iPod terbaru. Ya kan tadi kan Bu Siska dari Indo Premier Sekuritas sudah menjelaskan menggunakan software. Saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi iPod yang terbaru. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin tadi kan ada yang bertanya, minta linknya dong untuk downloadnya, ini ada di sini ya. Mungkin nanti saya nggak atau karena ribet linknya panjang ya mungkin ya Bapak Ibu ya, silahkan nanti di Google aja iPod, download iPod, nanti biasanya udah paling atas kok, itu udah paling atas, nanti diklik aja yang paling atas, bisa di download di situ untuk software yang versi Windows-nya. Nah, selanjutnya saya akan memulai untuk sharing apa ini ya, iPad saya ya, HP saya. Sebentar, mohon ditunggu, masih proses. Oke. Wah, kok error lagi. Oke, error kayaknya. Apa, Mas? Error kayaknya. Error lagi kayak yang kemarin. Sebentar. Oke, kalau HP bisa, iPad nggak bisa. Nah, tolong teman-teman jangan chat-chat dulu ya. Biar nggak itu. Biar nanti notifikasinya nggak penuh. Supaya nggak keputus juga maksudnya. Oke, saya dari HP aja. Biasanya pakai iPad. Kita buka aplikasinya ya. Oke ya, saya ulang. Yang kayak gini ya gambarnya ya. iPod-nya yang di tengah itu ya, sampingnya Trading View dengan sampingnya akses ke C, yang iPod itu diklik. Ya kayak buka aplikasi lah kayak biasanya. Nah, kalau baru download atau belum pernah buka aplikasi ini, Bapak Ibu silakan login dulu. Loginnya ya kayak biasanya, isi username, password, dan login PIN-nya. Itu diklik pojok kanan atas yang ini, Bapak Ibu ya. Nih, ya, yang ini klik pojok kanan atas. Nanti di situ akan tersedia login dan untuk login lah, password, username, dan lain sebagainya itu tadi. Nah, kalau sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Dan yang tadi saya sudah sampaikan sebelum saya menjelaskan ya, bagaimana caranya transaksi jual beli saham di aplikasi iPod yang terbaru, saya akan memberitahu kepada teman-teman investor sekalian, gimana sih caranya melihat nomor RDN, karena ini pertanyaan ini sering banget ditanyain sama teman-teman investor. Jadi setelah login tadi, diklik lagi yang pojok kanan atas ya. Setelah itu ini ada information. Information ini diklik, terus account info. Account info diklik. Oke.
Nah, ini kelihatan nomor RDN itu yang ini Bapak Ibu. Nah, yang 001 itu. Nah, untuk lihat dia banknya apa, ini di bawah ada kelihatan BCA Syariah karena saya menggunakan Syariah Online Trading System atau IPOT Syariah. Nah, mungkin ada beberapa juga pertanyaan kan dari teman-teman Garuda Investasi itu nanyain untuk pendataan, untuk administrasi kami itu kan menanyakan nomor SID dan SRE. Juga bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, SID dan SRE itu yang ini. Ini SID ya udah jelas ya, SID IDD 04 sekian-sekian ini. Untuk SRE di sini yang PD. Ya, jadi di sini tulisannya nomor sub account bukan SRE. Tapi kalau ditanya nomor SRE itu yang mana ya ini, yang PD 001 sekian. Jadi ini untuk informasi akun untuk mengetahui bank RDN dan nomor RDN-nya sekaligus nanti untuk pendataannya juga kalau misalnya teman-teman Garuda Investasi mau nanya mengenai SID dan SRE-nya bisa dilihat dengan cara tersebut. Nah, Bapak Ibu setelah misalnya nanti sudah top up, sudah transfer dana ke RDN ya, sudah ke kalau saya ke BCA Syariah tadi yang 001 tadi, secara berkala mungkin dicek info kasnya. Biasanya masuknya instan kok ya. Biasanya masuknya instan, butuh 5 menit ya. Itu udah masuk. Kadang kalau ada kendala silakan dihubungi pihak sekuritas, Indo Premier Sekuritas atau teman-teman Garuda Investasi nanti akan membantu untuk menjadi perantara ke Indo Premier Sekuritas kalau misalnya belum masuk-masuk. Tapi tenang, selama pengalaman saya selama 5 tahun ya masihlah ada kalau misalnya agak lama masuknya, tapi itu sangat jarang. Biasanya instan ya, notok itu 5 menit sudah masuk dananya. Oke. Selanjutnya kalau sudah masuk kita bisa lihat di infokas ini. Nah, di infokas ini bisa dilihat untuk dana saya saat ini 80.000 ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya dananya teman-teman Garuda Investasi ya. Oke, kita lihat di sini dana saya yang tersedia ada 80.000 dan ini ada saham yang memang udah diinvestasikan sebelumnya sama teman-teman Garuda Investasi. Tapi yang kita mau lihat adalah 80.000-nya nih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita udah top up, maka nanti akan kelihatan di sini. Kalau udah masuk akan kelihatan di sini. Misalnya ini masih 0 ya, sebelumnya masih 0. Top up misalnya 100.000, nah nanti bakal kelihatan 100.000 di sini. Kalau udah masuk berarti udah nambah. Nah, setelah kita lihat infokas, yang kita lakukan selanjutnya kita mau berinvestasi nih. Anggap saja kita sudah tahu saham mana yang kita mau beli. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya sama Bu Siska sebelumnya, itu ada banyak saham dengan kode-kode emitennya. Nah, untuk contoh pada saat ini saya mencontohkan untuk cara beli sahamnya. Untuk stock pick atau pilihan sahamnya akan saya jelaskan di akhir, tapi bukan berbentuk rekomendasi ya Bapak Ibu sekalian, akan berbentuk seperti budget Bapak Ibu segini ya kan, misalnya di bawah 20.000 kan teman-teman SPMS bagi yang masuk dalam kriteria mendapatkan bonus 20.000 ya kan, itu kan bakal secara otomatis ditransferkan sama teman-teman Garuda Investasi untuk dana RDN-nya ya kan. Mungkin nanti saya mau belajar pakai uang 20.000 itu dulu misalnya kayak gitu. Nanti saya akan memberikan beberapa saham yang harganya di bawah 20.000 dan bisa dibeli. Nah, cara membelinya gimana? Kita langsung klik menu stok ini. Oke, setelah ada menu stok, kita klik simple buy. Oke, sebelumnya tadi mungkin Pak Dery ya, meskipun agak sedikit buru-buru menjelaskan bahwa di Syariah Online Trading System itu kita sudah secara otomatis akan tidak bisa membeli saham-saham non syariah. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana saham suatu efek atau suatu saham itu masuk dalam daftar efek syariah atau ISSI. Nah, saya ingin membuktikan nih kepada Bapak Ibu sekalian, benar nggak sih yang dikatakan Pak Dery itu dengan SOTS itu benar nggak sih dia nggak bisa membeli? Saya akan mencontohkan pada akun saya pada hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui, saham bank konven itu tidak boleh atau haram dalam pasar modal syariah. Maka kita mau mencoba membeli saham CIM Biniaga. Kenapa? Ini bukan contoh atau seperti apa ya, karena yang duitnya cukup aja Bapak Ibu. Karena duitnya tadi terbatas 80.000 dan harganya saham bank CIM Biniaga ini 70
3.000. Seharusnya dengan uang yang kita cukup, ini kita bisa cek ya info kasnya 80.000. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli saham, pastikan klik info kas ini di bawah dulu, lihat kasnya cukup atau enggak. Kalau misalnya nggak cukup ya jangan dibeli, karena nggak akan bisa. Karena khususnya untuk saham, akun syariah ya, karena akun syariah kalau uangnya kurang ya nggak bisa beli. Kalau akun konven beberapa ada yang bisa ya, itu kalau akun konven ada yang bisa ada yang enggak. Kalau misalnya uang kurang itu bisa diutangin sama pihak sekuritas, tapi kembali lagi itu tidak syariah. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini bahwa harganya Bank CIMB Niaga dengan kode saham BNGA itu 735 ya, atau 73.500, yang otomatis sebenarnya cukup dengan uang yang ada saya sekarang itu 80.600 sekian itu. Nah, kita beli di 735, ini ada di harga over, otomatis kita tidak mengantri kalau beli karena kita membeli di harga over atau di harga penawaran. Kita beli satu lot aja karena uangnya seharusnya cuma cukup satu lot, 73.000 ya Bapak Ibu bisa dilihat, dan uang saya 80.000 seharusnya cukup. Saya submit, saya beli oke. Kita tunggu dulu. Nah, time out. Nah, Bapak Ibu, time out ini bukan karena koneksi saya. Nah, karena ini saya secara otomatis di reject oleh Syariah Online Trading System. Jadi Bapak Ibu mungkin ke depannya akan diupdate sama iPod, karena kalau di iPod Go itu dulu dia beritahu ya, untuk yang tulisan yang di tengah ini dia bilang bahwa saham yang Anda beli tidak tidak masuk dalam daftar efek syariah. Tapi mungkin karena ini aplikasi masih baru aja di launching bulan kemarin ya, nanti akan updatean selanjutnya mungkin akan berubah seperti itu tampilannya kalau misalnya membeli saham yang tidak syariah. Kalau di sini masih time out, tapi ini bukan karena koneksi. Saya akan membuktikan kalau ini bukan koneksi dengan membeli bank lain yang bank syariah. Tentu saja bank syariah itu bisa dibeli ya, atau masuk dalam daftar efek syariah. Oke, kodenya BRI Syariah ya. Saya beli sama bank BRI Syariah dengan kode BRIS. Saya beli, harganya cukup terjangkau Bapak Ibu. Jadi kalau investasi di pasar modal, kalau ada yang bilang wah investasi saham itu harus ratusan juta, miliaran rupiah, enggak. Bapak Ibu bisa lihat saham Bank BRI Syariah harganya per lembarnya 308 atau sekitar, karena minimal belinya satu lot Bapak Ibu ya, satu lot itu 100 lembar, maka dikali 100 hanya perlu dana Rp30.600 untuk membeli satu lot atau 100 lembar saham BRI Syariah. Dari 306 ini kita beli satu lot aja, nggak usah banyak-banyak, kita beli di harga over ya, di harga penawaran supaya langsung dapat. Oke. Kita terus submit. Oke, klik submit untuk membelinya. Oke, saya beli. Oke, langsung sukses. Jadi ini bukan masalah koneksi, tapi memang karena saham Bank CIMB Niaga itu tidak syariah. Seperti yang kita ketahui, secara segi bisnisnya Bank CIMB Niaga mengambil bunga yang jelas itu adalah riba dalam ekonomi Islam. Kita close. Setelah kita beli saham, apa yang langkah selanjutnya yang harus kita lihat? Kalau kayak tadi kita nggak antri, seharusnya kan secara otomatis saya sudah dapat membeli ya, sudah dapat sahamnya itu, kita cek portofolio ini Bapak Ibu. Nah, kita klik, maka saham BRI Syariah sudah ada di sini. Nah, ini saham-saham saya sebelumnya, nggak usah takut melihat kerugiannya, karena ini saya sudah beli lama, dan saya yakin 5-10 tahun kemudian, karena ini niatnya adalah investasi jangka panjang, ini kalau sekarang cuma rugi 80.000, ke depannya bisa untung ya 200.000 ke atas. Jadi sesuai modal juga ya Bapak Ibu, ya nggak bisa dari misalnya 100.000 terus untung 1 juta ya, masih mungkin kalau Bapak Ibu misalnya trading atau investasi di waran, di retisu, tapi itu pembahasan lain lah kayak gitu. Tapi let's dealer aja ya, kalau dari modalnya segitu ya maksimal itu keuntungannya ya 100% lah kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat sahamnya saya sudah punya di portofolio saya yang BRIS ini. Oke, setelah itu yang kita lakukan kan adalah menjualnya. Nah, sebelum kita menjual sahamnya Bapak Ibu, saya akan mencontohkan salah satu fitur dari Syariah Online Trading System lagi. Apa itu? Yaitu kita tidak bisa yang namanya jual kosong atau short selling. Untuk kemarin saya dapat informasi untuk short selling ini sudah tidak diperbolehkan oleh, meskipun di konven, tapi
ini ada fitur yang khusus dan kemarin saya sudah mencoba, cukup unik kalau di iPod kayak gitu, karena dia kalau tadi masih timeout, sekarang dia sudah menyebutkan apa kesalahannya kayak gitu. Kita lihat dulu lah. Oke, saya tidak akan menjual bank konven yang akan saya jual ini adalah saham yang memang sudah pasti masuk daftar efek syariah, yaitu PNBS, Panin Bank Syariah, kode sahamnya PNBS ya. Otomatis kan ini adalah saham syariah. Oke lah, nggak usah dilihat harganya di 50, yang intinya kan sebenarnya kita bisa antri jual. Kita kalau mau jual kapanpun bisa selama ada sahamnya. Tapi kan ini seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, di portofolio saya kan tidak ada. Nah, kita akan lihat di sini, kita jual satu aja. Nah, ini Bapak Ibu ya, harga paling murah untuk membeli saham adalah Rp5.000. Harga paling rendah adalah Rp5.000. Nah, jadi kalau untuk berinvestasi saham itu harga paling rendah itu ada di 50 per lembar sahamnya. Karena kita minimal beli satu lot berarti Rp5.000. Nah, pada saat ini kan saya mau jual nih, tapi saya nggak ada barangnya. Apa sih yang dikatakan oleh Syariah Online Trading System? Kita submit ya. Kita submit. Oke. Nah, dia langsung, karena ini syariah, ini bisanya muncul kayak gini cuma ada di syariah. Kalau di konven, kayak tadi Bu Siska, katanya reject short selling. Tapi kalau di syariah dia mengatakan seperti ini. Transaksi Anda ditolak karena termasuk bai al-maksyuf. Nah, jadi bai al-maksyuf tadi sudah dijelaskan bahwa ini jual beli yang kosong, tidak ada barangnya. Kan saya nggak punya barangnya, kok saya bisa jual kayak gitu Bapak Ibu. Jadi sudah aman ya. Untuk Agus, Bu diingatkan, bilangin jangan chat dulu ya, Agus sama Eka itu. Nanti kelihatan semua. Nah, bisa dilihat kembali di sini. Nah, jadi nggak boleh, Bapak Ibu sekalian ya. Nggak boleh. Oke, kita oke aja. Kalau dilihat ini bukan karena sahamnya nggak syariah, udah jelas ini Bank Panin Dubai Syariah ya. Jadi ini nggak bisa karena memang saya nggak punya sahamnya dan melanggar peraturan syariah. Yang tadi disebutkan, perdagangan saya, transaksi saya termasuk bai al-maksyuf. Selanjutnya, kita kan sudah punya sahamnya BRI Syariah. Kita mau jual, ya kan? Anggap ini saya trading lah ya. Kita mau jual, sama kita klik simple sell, ya. Kalau tadi simple buy, sekarang simple sell. Kita masukkan ini untuk memasukkan sahamnya atau kode sahamnya di sini ya, Bapak Ibu ya, di S code ini ada kayak pensil itu di klik. Kita masukkan kode sahamnya tadi BRIS. Oh iya, kalau Bapak Ibu misalnya tidak hafal kode sahamnya, Bapak Ibu bisa masukkan nama perusahaannya saja. Misalnya Bank BRI, bisa. Atau misalnya Bapak Ibu mau memasukkan Indofood. Kalau tulis Indofood, bisa. Jadi nggak perlu hafal kode sahamnya juga nggak apa-apa. Nah, kita kembali ke saham BRI Syariah tadi yang sudah saya punya. Kita akan menjual di harga bid ya. Kenapa? Karena kita punya barangnya dan kita menjual di harga permintaan, otomatis sudah pasti langsung done. Itu kita bisa lihat saya ada di harga menjual di harga 306 ini ya. Ini diperhatikan. Terus kita karena cuma beli satu lot ya kita jual satu. Sudah saya buktikan tadi saham PNBS ya kita nggak bisa jual karena saya nggak punya sahamnya sebelumnya. Oke, kita jual satu di 3.600. Nggak usah dilihat invokasnya, kita submit. Oke. Maka otomatis akan terjual. Kalau udah terjual, itu sebenarnya bisa lihat di sini di stock order. Tapi simple aja. Saya untuk menjelaskan lebih simple aja, kita bisa lihat di portofolio sudah hilang atau sudah tidak ada. Ini hilang bukan karena hilang diambil siapa ya, tapi ini karena memang sudah saya jual tadi. Jadi bisa dilihat di portofolio sudah nggak ada. Nah, ini untuk transaksi jual beli di aplikasi iPod yang terbaru. Nah, mungkin biasanya itu ada pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Dery, tapi kan di sini kan saya lebih praktisnya. Jadi kan Pak Dery tadi sudah menjelaskan trading di pasar modal itu boleh. Sudah sesuai dengan DSN MUI 80 tahun berapa? 2011 atau 2003 saya lupa ya. Sudah sesuai dengan fatwa tersebut. Nah, ini saya sudah bisa contohkan dengan saham Bank BRI Syariah tadi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat, meskipun saya rugi karena ini hanya sebagai contoh ya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat, saya beli Bank BRI jam berapa tadi?
nggak kelihatan jamnya di HP saya. Jadi kurang lebih saya cuma jual beli sahamnya itu dalam waktu beberapa menit saja dan bisa terjual kan. Di SPMS sebelumnya juga ada yang menanyakan, kalau misalnya saya investor syariah, kira-kira berapa lama sih saya bisa menjual sahamnya? Apakah harus nunggu T+2 dulu? Enggak, Bapak Ibu. Jadi untuk T+2 itu sudah dimasukkan dalam akad yang namanya Qobad Hukmi. Jadi tadi mungkin Pak Dery udah jelaskan ya. Jadi boleh meskipun clearingnya, meskipun perpindahannya itu masih T+2, tapi saham itu sudah bisa langsung ditransaksikan setelah kita down dengan investor lain. Jadi nggak perlu untuk investor saya kan masih T+2, jadi jual kosong. Enggak, sudah ada akadnya dengan menggunakan Qobad Hukmi, bisa beberapa menit, berapa detik pun bisa dijual. Jadi kayak gitu, jadi nggak usah takut untuk investasi syariah, sama kok bisa. Yang membedakan kalau saya boleh jujur aja, investor syariah itu orangnya simple, ya kan? Kenapa? Kalau nggak ada uang ya nggak beli, kalau nggak punya barang ya nggak dijual. Nah, terus enaknya lagi pakai syariah trading system. Kalau kita misalnya nggak hafal nih saham-saham syariah yang mana aja, ya udah secara otomatis akan ditolak seperti tadi. Meskipun tadi di sini masih dibilang time out kayak gitu. Zal, mungkin kita langsung jawabin. Oh iya, pertanyaan dulu. Tapi iya sebelumnya kemarin di SPMS kemarin saya juga lupa menyebutkan Kak kalau dan saya di PC itu waktu ditanya, Kak kalau misalnya ini saya sudah untung, saya mau ambil keuntungannya gimana caranya? Gini, kembali klik di sini, di ini ya, oke, di gambar orang ini pojok kanan atas ini, terus kita masuk ke cash and portfolio yang ini diklik, ya, ini diklik. Setelah itu di withdrawal. Nah, yang ini, withdrawal, ya, di bawahnya portfolio itu. Kita klik. Nah, dia ada minimumnya untuk penarikan withdrawalnya itu 100, tapi di sini kalau misalnya kebetulan karena 80 ya saldo saya jadi nggak bisa. Ya ini bisa misalnya kalau saya punya saldo lebih dari 1 juta ya kan saya masukkan aja 1 juta bisa. Ya nanti akan secara otomatis ditransfer kemana? Ke rekening pribadi yang Bapak Ibu masukkan pada saat buka akun. Jadi waktu buka akun kalau misalnya pakai aplikasi, pada saat itu kan ditanya tuh nomor rekening pribadi. Ini akan masuk ke sini. Kalau saya kan pakai BNI. Nah ini saya akan langsung otomatis ditransfer ke BNI pribadi saya. Nah, untuk fee-nya tidak ada. Fee penarikan tidak ada. Yang kena adalah fee pada saat dari bank pribadi ke FDN. Kalau misalnya beda bank itu 6,5 kayak biasanya. Nah, kemarin juga ada yang tanya ya, kalau saya misalnya pakai jasa kayak Flip ya, yang betul. Itu ya, pakai jasa Flip itu bisa. Itu tetap nggak kena fee karena pada dasarnya cuma kayak transfer antar bank kayak gitu. Jadi bisa. Terus kalau misalnya ada promo-promo GoPay pun, kalau misalnya bisa transfer bank, link aja GoPay. Kalau kita udah pakai yang premium ya bahasanya itu ya, dan bisa transfer antar bank, ya itu bisa. Itu masuk ke RDN kita. Silakan dicoba.